kuncinya itu di fase ini. Kalau di fase ini udah benar, insya Allah bos, insya Allah saya jamin sampai usia 3 bulan itu bakalan bener timbangannya. Nah tapi kalau dia di fase ini umur pembesaran, ya seperti yang di dalam nih udah mulai besar-besar, ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Kembali lagi bersama saya di sini di Bakal Peternak. Oke. Nah di video Jumat kemarin kita membahas tentang persilangan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang ayam di fase pembesaran. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan para peternak pada saat ayamnya di fase pembesaran. Jadi buat sampean yang ayamnya punya ayam, ternak ayam kampung yang di fase pembesaran usia 30 hari sampai 2 bulan, video ini sangat penting buat sampean bosku. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena fase pembesaran ini adalah fase krusial, tahapan krusial yang kedua setelah fase masa breeding. Untuk itu simak sampai akhir, dan jangan lupa kalau sampean suka videonya, sampean like dan di-share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Baiklah bosku, nih karena kurang kondusif, nih kayaknya ribut juga ya. Saya coba kasih makan dulu, padahal ini masih siang nih bos. Tapi nggak apa, kita kasih makan dulu. Oke, baiklah bosku, udah selesai ya. Tinggal ayam yang masa karantina ini. Ini masih naluri ngeramnya masih tinggi. Ya, sebelah sana juga udah kondusif. Oke, baiklah kita langsung ke materi, yang mana materi ini sangat penting, dan materi ini sangat, kalau menurut saya ya, di fase tahap pembesaran ini dengan permasalahan yang sangat kompleks. Tentunya kita sebagai peternak itu seringkali melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, ini adalah fase yang saya maksudkan, tapi sebenarnya ini sudah mulai agak besar karena sudah masuk di usia hampir 2 bulan nih bos ya. Nah, kesalahan yang pertama yang sering dilakukan oleh peternak, terutama yang pemula, adalah seringkali ayam pembesaran itu didapati cacingan. Salah satunya yang pertama adalah mudahnya ayam pembesaran ini terkena cacingan. Kesalahan para peternak di fase ini adalah pertama, telat memberikan pencegahan obat cacing atau tidak sama sekali. Ya, kebanyakan sudah terlambat ya. Padahal di umur 21 hari dan di umur 2 bulan seperti ini, pencegahan cacingan itu sudah wajib dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayam pembesaran ini memiliki satu masalah yang umum terjadi, yaitu kanibal. Kalau kanibal terjadi bos, ini habis ya. Kesannya kanibal ini awalnya terlihat sepele, tapi lama-kelamaan ini akan menjadi masalah serius. Bahkan tidak jarang terjadi, itu bisa menyebabkan beberapa kematian. Permasalahannya adalah banyak peternak ini yang kurang memperhatikan masalah jadwal pemberian pakan yang pertama, kemudian yang kedua adalah kepadatan kandang. Jadi untuk kandang, biasanya untuk kandang yang seperti ini ukuran 80 kali 8 kali 1 lah, 80 cm kali 100 cm, ini biasanya paling banyak itu saya isi 10 ekor ya.
Ini untuk ayam pembesaran. Jadi anggaplah untuk per satu perkannya 1 meter kali 1 meter itu maksimal diisi ya. Kalau sebenarnya kalau berbicara soal ketentuan itu paling padatnya itu 7 ekor. Tapi di sini di ayam kemarin usia 30 hari saya pindah ke sini. Saya isi 10 ekor. Alhamdulillah masih aman. Ya, masih aman. Kemudian yang di sini ini yang ukuran 80 cm. 80 cm kali 1 meter 30 ke sana ya. Kotakannya ini saya isi 10 ekor. Maksimal di sini bos, maksimal di sini 8 saja sebenarnya ya. Kalau untuk kotakan 80 cm kali 1 meter 30. Kalau ukuran 1,5 meter ya sampai usia 3 bulan seperti ini maksimal 10 ekor aja sampai isi. Kenapa? Kanibalnya. Oke, nanti kita bahas soal solusi ya. Kemudian faktor yang ketiga adalah ketinggalan bobot. Nah, sebenarnya kalau ketinggalan bobot berat ini adalah kunci dari semua permasalahan. Karena kalau cacingan dia hilang bobotnya, kalau dia kanibal hilang bobot, kandangnya terlalu padat hilang bobotnya. Jadi inti dari semuanya ini, kalau kita melakukan satu kesalahan yang berulang ini tadi, maka bobot dari efeknya itu bobot dari ayam pembesaran kita. Secara otomatis susah untuk ngejar target berat badannya sebelum masuk fase panen. Nah, seperti ini. Ini usia sudah 3 bulan bos. Hari ini tanggal 14. Ini udah 3 bulan 1 hari. Nanti kita coba timbang lagi ya. Kita coba timbang lagi. Kemarin kita timbang 1,4 kg ya, sampel. Kita ambil sampel 2 ekor, kita timbang, beratnya 1,5 kg. Nanti kita coba tunjukkan pada saat naik di timbangan. Kita ambil sampel, benar nggak berapa sih pada saat pada saat berumur 3 bulan bobotnya ya. Kalau kemarin 1,4 kg ya, mudah-mudahan ini sudah masuk di 1,5 kg. Sementara masih makan, kita biarkan dulu sebentar. Kalau dia bobotnya tercapai di ayam pembesaran kita berhasil, artinya tidak melakukan kesalahan itu tadi, maka bobot sudah pasti terkejar bos. Nah, sayangnya di beberapa sahabat bakal peternak atau rekan peternak, terutama yang pemula, seringkali melakukan kesalahan yang sama. Padahal fase pembesaran ini bos, ini adalah fase transisi. Jadi dari masa breeding 30 hari ya. Masa breeding itu sebenarnya 1 minggu. Dari masa DOC setelah masuk 30 hari, jadi transisinya dari anak ayam menuju ke ayam dewasa. Ini yang saya maksud dengan masa transisi. Makanya permasalahannya sangat kompleks. Kalau di ayam dewasa seperti ini, kasus kanibal jarang terjadi ya. Kasus cacingan bisa diminimalisir. Tapi yang kerap terjadi itu justru di ayam-ayam seperti ini bos. Makanya permasalahannya sangat kompleks ya. Walaupun yang dewasa juga biasa terkena cacingan, rentan terkena cacingan, tapi tidak separah di ayam-ayam seperti ini. Nah, ini kalau lepas daripada perhatian kita sebagai peternak, ini yang akan membuat kita kecewa. Kenapa? Begitu mau usianya sudah waktu masuk masa panen, umpamanya 3 bulan atau 4 bulan, yang ada begitu ditimbang tulang belulang aja yang ada bos. Nggak ada bobot sama sekali, cuman tebal bulu. Sampai pernah ngalamin nggak yang seperti ini? Coba komen di bawah bos. Yang pernah ngalamin nimbang ayam cuman tulang belulang aja dapatnya ya kan, cuman tebal bulu, akhirnya berujung apa? Kecewa. Itu sudah pasti bos. Dan sayangnya ini banyak dialami. Ada juga kasus seperti ini. Waktu DOC, waktu anak ayam ginuk-ginuk, gemuk-gemuk ya. Waktu anak ayam gemuk-gemuk, sehat-sehat ya, sehat-sehat, tidak kekurangan apapun, satu apapun. Tapi begitu sudah masuk pembesaran, ayamnya kurus-kurus. Nah, ini ada yang ngalamin nggak seperti ini? Komen di bawah. Biar ketahuan bos, biar ketahuan, biar sama-sama bisa kita review. Kita jujur-jujuran aja. Berarti yang saya sebutkan di awal-awal tadi terjadi di ayam pembesaran sampean ya.
Alhamdulillah di bakal peternak ini 3 bulan. Bobotnya kemarin kurang 4 hari ya, kurang 5 hari. Bobotnya 1,5 kilo. Nanti kita timbang bos sebentar. Ini usia 30 hari lebih, mungkin sekitar hampir sekitar 40 harian ya. Bulu sudah mulai lengkap, udah ganteng, makan terus ya. Ini udah ganteng, makan terus, dan tidak ada tanda cacingan. Nah, kalau dia tanda-tanda cacingan bos, di bawah matanya itu, kalau istilah kita manusia ini mata panda ya. Kalau di ayam itu warnanya biru bos, di bawah kelopak, di sekeliling kelopak matanya itu, di bawah itu warna kebiru-biruan. Itu sekeliling bola matanya itu biru, kalau dia indikasinya cacingan. Jadi malnutrisi karena cacing, karena yaitu tadi nutrisi pakan tidak diserap sempurna oleh pencernaan, tetapi di sebagian besar dimakan oleh cacing. Nah, terus juga tadi sempat saya singgung sedikit masalah solusi kepadatan kandang. 1 kali 1 itu hanya bisa diisi, kalau saya maksimal 10 ekor, tapi jangan ikutin saya. Kalau ketentuannya secara umum itu paling 6-7 ekor saja. Nah, kalau yang di sini ini saya isi 10 ekor. Di sini kemarin saya isi 10 ekor, tapi karena ada satu yang cacat, maka saya pindah di tengah sana. Karena kalau tidak dipindah, kasihan yang cacat, dia diinjak-injak karena kakinya pengkor. Ya, jadi itu mengenai kepadatan isi kandang. Perhatikan bos, kenapa? Karena kalau sampai nggak perhatikan kepadatan isi kandang, yang ada nanti kasusnya itu akan bertambah. Kasus kalah pakan ya, nanti yang kuat akan menindas yang lemah dalam segi makanan. Belum lagi kasus pembulian ya, belum lagi kanibalnya. Ini kalau kita tidak memperhatikan kepadatan kandang, yang terjadi pasti seperti itu. Kemudian cacingan. Nah, lah kok bisa cacingan? Nah, cacingan saya juga kurang paham, tapi yang jelas kasus yang paling banyak terjadi itu bukan di ayam dewasa, tetapi di ayam pembesaran. Kesalahan persepsi dari sebagian besar peternak adalah menganggap ketika ayam ini sudah masuk fase remaja seperti ini ya, itu sudah menganggap bahwa bebannya berkurang. Padahal salah, justru di fase umur 30 hari up sampai 2 bulan aman-amannya ya, ini 2 bulan ini aman-amannya itu sudah bukan fase, kalau menurut saya bukan fase yang menurut kita harus lepas dari perhatian. Tidak bos, justru malah perhatian itu harus benar-benar terfokus di ayam usia 30 hari sampai 2 bulan. Sebab kalau sampai meleng sedikit aja, ada aja itu kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, entah pembulian, kalah pakan, kanibal, cacingan ya, itu pasti terjadi tuh bos. Jadi melalui video ini saya menyarankan ke sampean supaya lebih memfokuskan perhatian bukan hanya ke indukan-indukan saja ya, bukan hanya ke ayam-ayam, anak ayam aja di masa breeding, tetapi juga lebih memprioritaskan fokus sampean ke ayam pembesaran. Kenapa? Karena kalau sudah salah di sini, maka nanti akan salah nanti pada saat usia 3 bulan. Jadi jangan heran kalau ayamnya itu ada yang 5 bulan baru 7 on, ada yang sudah 6 bulan belum sekilo dikit lagi, 9, berapa on gitu kan, yang jelas kurang dari sekilo, padahal usianya udah 5-6 bulan. Oke bosku, nah saya coba ambil 1 ekor aja lah ya, sampel dari sini yang menurut saya, menurut versi saya, metode perawatan saya, inilah hasilnya. Ayam usia pembesaran yang darinya pembesaran diberikan perhatian lebih, obat cacing, kepadatan kandang ya, terutama air minum seperti ini. Inilah hasilnya.
Ya, kita coba timbang, kita ambil. Ini usia 3 bulan. Kemarin persis 30 hari. Berarti ini ayamnya sebenarnya 3 bulan 1 hari. Kita coba timbang. Oke, kita mulai dari nol ya bos. Nah, kita mulai dari nol ya. Kita mulai dari nol. Biar nanti nggak dikira apa ngada-ngada, nggak dikira ini tipu-tipu ya. Ini ayamnya, ini timbangannya. Satu kilo setengah kan, kemarin 1,4 kilo. Ini ayamnya, sampai bisa lihat kakinya nih bos. Ini kakinya, ini badannya ya, nih paha ya, ini jantan. Oke, jadi nggak ngada-ngada ya bos. 3 bulan ayam kampung, tapi hasil persilangan. Saya nggak bilang asli. Hasil persilangan 3 bulan, bobot 1,5. Nah, kemarin ada yang tanya, Bang, itu usianya pada saat 30 hari berapa sih bobotnya? Nah, kalau bobotnya itu antara kisaran 500 gram atau 5 on ya, setengah kilo. Ada juga yang kadang lebih ya. Seringan-ringannya, sekecil-kecilnya itu 4 on setengah bos, bobotnya pada saat usia 30 hari. Nantilah kita tunggu hasil penetasan berikutnya ya, baru nanti kita review dari usia 30 hari berapa, 2 bulan berapa, 3 bulan berapa. Tapi yang jelas inilah hasil dari persilangan bakal peternak ayam kampung diternak selama 3 bulan, bobotnya 1,5 kilo. Inilah ya, kunci keberhasilan ini bos, bukan dari DOC-nya anaknya besar-besar, bukan dimulai dari telurnya pada saat indukannya bertelur, telurnya besar-besar, bukan itu kuncinya bos. Kuncinya itu di sini, kuncinya itu di fase ini. Kalau di fase ini udah benar, insya Allah bos, insya Allah saya jamin sampai usia 3 bulan itu bakalan bener timbangannya. Nah, tapi kalau dia di fase ini umur pembesaran ya, seperti yang di dalam nih udah mulai besar-besar, ada yang salah, percaya aja timbangannya nanti umur 3 bulan nggak bakal bener ya. Sekarang logika berpikir saja bos ya, antara ayam AK, ayam kampung asli yang biasa kita sebut, kadang orang-orang menyebutnya ayam Jawa, perbedaan berat, perbedaan postur, bentuk tubuh dengan ayam yang silangan seperti ini kan nggak jauh terlalu. Bedanya nggak sampai 1-2 kilo bos. Bedanya tuh tipis saja. Jadi kalau seumpamanya nih ayam silangan ini saya ternak 3 bulan kemudian bobotnya 1,5 kilo, saya jamin ayam kampung asli, ayam Jawa kalau diternak dengan cara yang sama akan menghasilkan bobot yang walaupun tidak bisa disamakan ini, tapi perbedaannya juga nggak jauh-jauh amat bos. 3 bulan ya, kalau ayam Jawa itu bisa dapat 1,2, 1,3, kan hebat itu ya bos ya. Jadi tidak ada perbedaan signifikan antara ras ayam, terkecuali ayam KT, ayam Serama itu memang ekstrim perbedaannya bos, jauh ya kan, memang khusus ayam hias. Tapi kalau untuk ayam kampung asli yang memang terkadang dari sejak zaman baheula dijadikan sebagai pedaging ya, saya rasa nggak jauh terlalu beda jauh selisihnya.
ya. Apalagi kalau ini kan masih silangan-silangan biasa lah, silangan amatiran ya ini. Ini adalah masih persilangan amatiran bobot, ya mungkin masih ada persilangan yang lebih hebat dari ini. Tapi yang jelas apa yang sudah dilakukan di bakal peternak ini adalah metode yang saya lakukan sendiri, dan ya semoga membawa manfaat buat sampean. Tetapi intinya di video ini saya berpesan bahwa jangan sampai sampean melakukan kesalahan yang sama terus berulang, ya. Selalu kesalahannya yang itu saja, kejadiannya yang begitu saja, sehingga ya itu tadi, cacingannya ya masih, kepadatan kandangnya ya juga, yang ujung-ujungnya efek yang ditimbulkannya adalah bobot. Jadi timbangannya nggak bener, bukan salah di timbangannya, tapi memang ayamnya cuman tulang belulang ditambah bulu yang lebat, dagingnya nggak ada, bobotnya nggak ada. Nah sekarang kalau sudah begitu, sampean kecewa, jadi udah ternak setengah mati, beli pakan mahal, belum lagi oke lah mungkin pakannya masih alternatif, pakan alternatif masih murah ya kan. Tapi sekali lagi, walaupun kunci dari peternakan itu 80%-nya adalah dari segi pakan, tetapi tidak lebih daripada itu, apa poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi ini juga berperan bos, juga memiliki pengaruh dalam pembentukan bobot berat badannya. Kenapa? Karena kalau sudah salah dari awal, sampai gedenya juga tetap bermasalah. Seperti yang saya katakan, ayam kalau sudah bermasalah dari awal, kalau sudah sakit dari awal, susah buat normal lagi bos. Oke bosku, mau hujan nggak kerasa. Oke, jadi mungkin itu saja video sharing kita kali ini, semoga membawa manfaat ya bos. Jadi buat sampean yang belum sempat nonton menyaksikan video persilangan kita yang rilis di hari Jumat kemarin, silahkan buka videonya, silahkan tinggalkan komen, dan jangan lupa buat sampean melalui video ini jangan abaikan kebutuhan ayam di usia seperti ini, karena kalau dia ada yang salah timbangannya berarti itu murni kesalahan sampean. Semoga bakal peternak bisa terus memberikan motivasi, inspirasi untuk sampean terus beternak skala rumahan mandiri. Oke bosku, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari bakal peternak.